Halo, apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi Global TV. Bersama saya, Vicky Abdul Rafiq, inilah Sekilas Info. Hari Jumat ini kami akan mengajak Anda mengenal bus Trans Banyumas. Transportasi dengan minim budget tapi kemana-mana tak pusing mikirin macet. Rekan kami, Hendrawan Jaler dan Nafingatul Hasanah akan mengajak kita mengenal bus Trans Banyumas yang telah kami rangkum dalam liputan weekend. Halo Sobat Weekend. Hai, di sini udah ada aku Nafi dan juga rekan aku. Dan aku Jaler. Sekarang kita lagi di mana sih, Jaler? Kita sudah berada di salah satu pemberhentian Trans Banyumas di Kabupaten Banyumas, yaitu ada di Terminal Bulu Pitu, Purwokerto. Dengan sejak keindahan dan juga keistimewaannya, tentunya tidak luput membutuhkan sebuah transportasi yang bisa memudahkan masyarakat sekitar. Nah, nanti kita bakalan nih ada wawancara dengan salah satu yang paham dengan bus Trans Banyumas, dan juga kita akan melakukan tur secara langsung di bus Trans Banyumas Purwokerto. Jadi keberadaan Trans Banyumas ini bisa menolong sekali para warga Banyumas ya. Itu betul sekali Mas Jaler. Yang tadinya diem di rumah sekarang bisa kemana-mana dengan adanya Trans Banyumas. Halo, selamat pagi. Di sini sudah bersama dengan saya Nafingatul Hasanah. Saya sudah berada di terminal dan saya di sini sudah ditemani oleh Bapak yang bisa saya wawancara ya. Permisi Bapak, kalau boleh tahu sebenarnya nih hal apa sih yang melatar belakangi adanya bus dari Trans Banyumas ini Pak, kalau boleh saya tahu? Jadi Trans Banyumas ini adalah program dari Kementerian Perhubungan. Ya. Yang sebenarnya ada namanya by the service. Jadi pemerintah itu membeli layanan kita dibayar secara kilometer oleh pemerintah, oleh Kementerian Perhubungan. Jadi yang jelas adanya Trans Banyumas ini adalah mempermudah masyarakat untuk dan merubah metode masyarakat menjadi pelayanan by the service dengan mode transportasi modern berbasis massal. Jadi mereka tuh merubah mindset masyarakat yang tadinya berbayar dengan manual ataupun dengan uang cash menjadi digital. Yang jelas sih adanya Trans Banyumas ini pasti yang pertama mengurangi kemacetan. Misinya jelas itu yang pertama. Oke pemirsa, mungkin itu yang dapat saya liput di Terminal Trans Banyumas ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Banyumas. Sekian dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada tur yang akan dibimbing langsung oleh rekan saya, yaitu Mas Hendrawan Jaler Triyono. Sampai jumpa. Kita langsung aja masuk ke dalam Trans Banyumas yang sudah disediakan oleh Kabupaten Banyumas untuk kita berwisata, untuk kita melakukan traveling kemanapun pemirsa tuju. Siap, cekidot. Untuk menaiki bus Trans Banyumas ini, kalian harus membeli e-money dulu ya sobat, karena sistem pembayarannya non-tunai. Seperti yang kita ketahui nih Sobat Google TV, bus Trans Banyumas menjadi transportasi andalan warga Banyumas. Hanya dengan merogoh kocek Rp3.900, Anda bisa berkeliling kota Banyumas. Bus ini memiliki kapasitas 40 orang penumpang dengan 20 tempat duduk. Sementara bus besar berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk dengan masing-masing satu area prioritas. Di sini saya sudah berada di depan Trans Banyumas Kabupaten Banyumas. Nah, untuk pemirsa ketahui, ternyata Trans Banyumas sendiri itu memiliki dua kategori bis. Yang pertama bisa kita saksikan, ini ada bis kategori untuk umum ya, yang menampung berbagai penumpang yang seperti halnya biasa. Nah, untuk kategori kedua yaitu ada Trans Banyumas untuk kategori disabilitas, di mana Trans Banyumas ini menyediakan jalur akses masuk ke bis dengan adanya pintu di belakang, karena untuk memudahkan akses masuk
para penyandang disabilitas, penyedia Trans Banyumas menyediakan pintu di bagian belakang. Ini yang menjadi pembeda antara Trans Banyumas umum dan Trans Banyumas untuk kategori disabilitas. Gimana nih Sobat Google TV? Apakah kalian penasaran untuk mencobanya? Baik pemirsa, di sini saya sudah tergabung dengan salah satu penumpang dari Trans Banyumas sebagai transportasi umum di Kabupaten Banyumas. Keuntungan apa yang dirasakan oleh Mbak Zakia sebagai mahasiswa nih Mbak? Lumayan banyak sih, selain harganya yang sangat terjangkau di kantong mahasiswa, fasilitasnya pun sangat nyaman, jadi worth it banget lah buat mahasiswa. Jadi ada feedback yang dirasakan ya Mbak. Lantas tahu dari mana Mbak Zaki adanya transportasi umum di Kabupaten Banyumas ini yang sangat worth it gitu Mbak? Yang pertama sih sering lihat di jalan ya, oh bis apa nih kayaknya baru gitu. Pas buka Instagram tuh di IG-nya Pak Bupati, oh ternyata ada namanya Trans Banyumas kayak gitu. Oke, baik mungkin cukup sekian. Itulah wawancara dari salah satu penumpang Trans Banyumas yang menjadi transportasi Kabupaten Banyumas. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Vicky Abdul Rafiq selaku pembawa acara Sobat Weekend pamit undur diri dan sampai bertemu pada berita esok hari.